Membuat ketahanan pangan mandiri di rumah ternyata tidak sesulit yang dikira. Nah, sebuah komunitas di Bandung Barat berhasil membesarkan ikan lele sekaligus menanam kangkung dalam satu tempat berupa tong atau ember bekas. Kita simak liputannya. Membuat tempat yang disesuaikan dengan habitat asli makhluk hidup disebut dengan vivarium. Ternyata dengan sedikit modifikasi, satu wadah vivarium bisa dihuni dua makhluk hidup dari dua habitat yang berbeda, seperti tong atau ember bekas ini. Menanam kangkung sekaligus memelihara ikan dilakukan bersamaan di satu lahan. Hasilnya sukses. Kangkung tumbuh subur, ikan lele bertambah gemuk dan besar semenjak bibit. Adalah komunitas Moja yang tergabung dalam Padepokan Domas Geger Hanjuang Kabupaten Bandung Barat yang sudah mempraktekkan budidaya lekung alias lele kangkung. Caranya pun sederhana, ember yang diisi air dimasukkan bibit lele. Untuk lahan kangkungnya ada di bagian penutup ember seperti ini. Setelah dilubangi seukuran gelas, wadah ditanami bibit kangkung dan cukup disiram secara rutin. Dengan metode ini, bibit lele bisa tumbuh dengan cepat karena mendapat banyak asupan nutrisi dari akar kangkung yang tumbuh di atasnya. Jika dipraktekkan di rumah, budidaya lekung ini diyakini menjadi salah satu solusi ketahanan pangan akibat pandemi COVID-19. Niatnya waktu itu untuk ketahanan pangan pada saat COVID. Alhamdulillah hasilnya seperti yang diharapkan. Walaupun ada sedikit gagal-gagal, tapi mereka terus semangat untuk tetap kalau yang gagal diulang kembali gitu. Sampai sekarang alhamdulillah semua berjalan baik. Selama pandemi COVID-19 ini, lekung sudah dipanen sebanyak 2 kali. Pelatihan budidaya juga telah dilakukan kepada sekitar 250 orang, mulai dari masyarakat Cigugur Girang hingga pengemudi ojek online. Jika memiliki bakat seni, bisa memanfaatkan gentong bekas menjadi lukisan anti-mainstream seperti yang satu ini. Bukan menggoreskan kanvas di permukaan gerabah dengan tangan dinginnya, Karyono membongkar gentong rusak menjadi karya seni 3 dimensi. Selain mengandalkan imajinasi, membuat satu lukisan gentong seperti ini membutuhkan keuletan. Pertama, bentuk bagian latar belakang menggunakan semen dan cat pewarna. Nah, sudah mulai terlihat kan? Sekarang letakkan hiasan rumput, pohon plastik, dan tara! Jadilah gentong bekas ini sebuah karya seni yang bernilai ekonomi. Satu unit lukisan gentong dijual Rp500.000 hingga jutaan rupiah. Bahkan di tengah pandemi seperti sekarang, penjualan sebulan mencapai belasan juta rupiah loh. Pertama yang mendorong saya untuk membuat kerajinan ini karena terlalu banyaknya barang bekas yang dulu waktu saya kecil kan banyak gunanya untuk menyimpan air, untuk menyimpan beras dan kebutuhan yang ada di rumah. Ya. Dan saat ini era modernisasi nggak berguna toh, nggak berguna. Saya bikin satu kerajinan ini paling tidak juga untuk memberikan contoh kepada anak-anak kita ya, generasi penerus. Membutuhkan waktu hingga 4 hari bahkan 1 minggu membuat satu karya seni pecah gentong ini. Jika berminat, pesanan bisa dilakukan secara langsung atau juga online, kemudian dikirim ke seluruh Indonesia. Tim Liputan Trans 7.